Al-Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Abuya Yahya. Kepada Al-Mukarram kami silakan dengan hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Al-Bahjah ya. Iya Al-Bahjah. Baik mati. Cat lagi. Cat lagi. Cat kayak tadi ya. Iya, so. Bang, gantikan lagi kata namanya Pro. Masuk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wassalatullahi wassalamuhu ala ar-ra'ufir rahim habibi rabbil alamin al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana tahhir qulubana minan nifaqi wal hiqdi wal kibri wal riya'i wal uji wa hubbid dunya waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhirina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirud dhunubi ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyubi isturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub urzuqna ya Rabbana taubata qabla al maut wasyahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu kemuliaan, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seperti Allah memudahkan kita berkumpul malam hari ini, Allah memudahkan kelak kita berkumpul di surga. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita saat ini, Allah mempertemukan hati kita sehingga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Dari sinilah kunci keindahan dan kebahagiaan yang akan kita bahas. Indah dimulai dari hati. Maka sebelum kita melanjutkan acara ini, kita harus pastikan di majelis semacam ini harus kita pastikan bahwa di antara kita tidak ada benci, di antara kita tidak ada dengki, di antara kita tidak ada prasangka buruk. Dari situlah ilmu akan Allah kirim kepada yang berbicara dan kepada yang mendengar. Kuncinya adalah
di hati kita. Kalau hati kita kotor, belajar kepada siapapun kita tidak akan mendapatkan ilmu. Secerdas apapun kita. Ada kisah, ada contoh pada zaman Nabi, ada orang yang sangat cerdas. Dia mendengar langsung hafal. Tidak ada firman Allah yang turun kemudian dia mendengar kecuali dia menghafal. Bisa kita katakan dia hafal Al-Quran. Kalau mendengar sabda Nabi dia langsung menghafal, akan tapi karena di hatinya tidak ada cinta kepada baginda Nabi, bahkan di hatinya dipenuhi dengan kebencian, kedengkian, maka biarpun dia mendapatkan pemahaman, mendapatkan hafalan ilmu, tapi tidak berguna bagi dia. Bahkan dia menjadi manusia yang paling sengsara di dunia dan di akhirat. Dialah Abu Jahal. Abu Jahal adalah bukan orang bodoh, dia cerdas. Bahkan kalau Nabi menyampaikan pengajian ada di situ, dia mendengar. Nabi menyampaikan pesan kemuliaan, dia mendengar. Cuman karena hatinya ada benci, ada dengki, maka dia tidak bisa mendapatkan ilmu dari baginda Nabi. Sama kita pun juga demikian. Duduk dengan siapapun, kalau kita dengan benci dan dengki, kalau itu ahli ilmu maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Tidak akan mendapatkan ilmu. Tapi bahkan sebaliknya, jika mungkin seorang guru itu adalah tidak sealim yang dia duga, tidak sehebat yang ia duga, akan tapi karena ketulusan di dalam batinnya, ketulusan dalam hatinya bersih, ada husnuzon, ada cinta, maka Allah akan beri ilmu yang tidak diberikan kepada gurunya. Rubba muballighin aw aminas sami'i, kata Nabi, alangkah banyaknya murid lebih pintar dari guru karena bersihnya hati seorang murid. Ini kunci. Jadi di antara kita tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada prasangka. Bukan, tidak boleh ada prasangka dari Anda kepada kami dan dari kami kepada Anda sekalipun. Nggak boleh. Bahkan pandangan yang harus kita hadirkan antara pandangan cinta, kasih sayang, penghormatan. Tidak boleh ada yang merendahkan di antara kita. Yang punya jabatan, yang punya kekayaan, yang punya ilmu, kalau memandang orang lain dengan pandangan rendah, merendahkan, maka dia akan rendah. Dikisahkan pada zaman dahulu, disebutkan tentang kisah Majin Bani Israel, tentang seorang yang ahli maksiat pada zaman dulu Bani Israel, dan Abid Bani Israel, orang ahli ibadah pada zaman dulu. Dikisahkan bahwa ada seorang ahli ibadah, ibadahnya hebat dan begitu seriusnya di dalam beribadah, ia ingin beribadah di sebuah tempat yang tidak akan diganggu oleh siapapun, jauh dari hiruk pikuk ke manusia. Dia pergi ke atas bukit. Seorang ahli ibadah, anggap saja kiai atau ustadz, di atas bukit. Di sisi lain ada preman pasar. Ini adalah kisah indah untuk preman. Hai preman, dengar kisah indah ini. Hei orang yang bejat, dengan kisah ini. Hei orang yang katanya ahli maksiat, dengar kisah ini. Ini kisah indah. Si preman pasar terkenal di pasarnya kalau dia suka membuat gara-gara, ontran-ontran, keributan di pasar. Ibaratnya tidak ada kemaksiatan kecuali dia pernah melakukannya. Di sisi lain ahli ibadah di atas bukit, kerjaannya sholat dan puasa, sholat dan puasa. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang preman pasar tiba-tiba tergerak hatinya, aku ingin naik ke atas bukit, ingin bertemu dengan kiai, atau pokoknya aku pengen ketemu, minta doa, dah ibarat begitu. Padahal dia badung bandel, dia nggak sholat, nggak ibadah, oh pokoknya sebandung. Tiba-tiba tergerak hatinya, ingin ketemu dengan sang kiai yang ada di atas. Dan sang ustadz yang ada di atas, sang ahli ibadah saat itu kebetulan kehabisan bekal, mau tidak mau harus turun ke bawah, beli bekal di pasar untuk dibawa ke atas. Turunlah sang ahli ibadah dari atas bukit di jalan setapak. Bukan seperti zaman sekarang jalannya aspal besar, tidak, zaman dulu jalan setapak. Dan sang preman naik ke atas bukit ingin ketemu dengan ustadz yang sangat masyhur di ahli ibadah di atas bukit sana. Semuanya meniti jalan setapak, karena jalan setapak mereka berdua berpapasan bertemu di tengah jalan setapak. Apa yang terjadi? Harus ada yang mengalah. Jika tidak ada yang mengalah, akan tabrakan.
Rupanya sang preman itu dari kejauhan melihat sang ustadz, sang ahli ibadah di jalan setapaknya dengan jubahnya yang berkibar. Kibaran jubahnya dirasakan oleh hatinya dan dia bergetar, oh ustadz mau turun. Yang ada kagum dan penghormatan. Yang ada kagum dan penghormatan sehingga sang preman pun dia meminggir di jalan setapak, memberi jalan kepada sang ustadz dengan berikan isyarat dengan tangannya karena lesannya sudah tidak bisa bertutur kata. Ia memberi isyarat dengan tangannya yang artinya silakan ustadz. Sang ustadz melihat preman, menurut dia preman ya preman, kerjaannya membuat ontran-ontran gara-gara buat kerusakan. Di saat sang ustadz mendapatkan sambutan tangan yang artinya silakan, dia merasa berhak, iya dong saya ustadz. Melangkah begitu saja melewati sang preman, tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menegur hendak kemana engkau, tidak menyapanya, melewati saja karena dia merasa bahwa dia adalah ahli ibadah, yang dihadapannya adalah preman pasar yang ahli maksiat. Apa yang terjadi setelah itu? Disebutkan dalam kisah itu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang keadaan mereka berdua. Ternyata Allah rubah semuanya. Sang preman pasar di saat dilewati oleh sang ustadz tidak pernah tersinggung hatinya, bahkan dia semakin koreksi diri. Oh, ustadz itu baik benar dijaga oleh Allah, tahu saya naik ke atas kenapa dia turun. Oh, husnudzon masih husnudzon dia, sampai sang ustadz berjalan turun ke bawah sampai hilang dari pandangannya, tapi tidak hilang penghormatan dari hatinya. Apa yang terjadi? Allah rubah. Yang katanya sang preman ahli maksiat, karena ternyata di hatinya masih melihat syiar Allah, segala sesuatu ada hubungan dengan Allah, maka Allah kasih tobat. Dikasih oleh Allah tobat dan dirubah. Dia menjadi orang baik saat itu juga. Begitu sebaliknya, orang yang katanya ahli ibadah akan tapi kok merendahkan orang lain, saat itu diganti copot hidayahnya oleh Allah. Maka berhati-hatilah hai hamba Allah, jangan berani merendahkan siapapun, jangan biasa merendahkan siapapun biarpun kelihatannya di mata kita dia ahli maksiat. Hati-hati, akan tapi hendaknya kita bisa memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Hati-hati, jangan mentang-mentang sudah punya ilmu ustadz ahli ibadah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, bisa dibalik oleh Allah. Yang direndahkan menjadi mulia, yang semula terlihat mulia ternyata menjadi rendah karena merendahkan orang lain. Dan merendahkan orang lain adalah kesombongan dan tidak pantas, karena mbah kita Nabi Adam yang tidak sombong, yang sombong itu mengikuti iblis. Iblis adalah makhluk yang sombong waktu itu, wastakbar. Kesombongan iblis. Kenapa? Kita cucunya Nabi Adam, kenapa ngambil sanad ilmu dari iblis? Iblis sombong, disuruh sujud kepada mbah kita, sujud penghormatan, nggak mau. Kenapa? Merasa aku lebih bagus daripada Adam. Adam baru diciptakan, dia belum punya prestasi. Aku sudah beribadah puluhan ribu tahun sampai aku diangkat bersama rombongan malaikat. Kok suruh sujud kepada Adam yang baru diciptakan, belum punya prestasi? Saya tuh kiai, suruh hormat sama orang-orang begitu. Ibarat begitu, sombongnya sang kiai, sombongnya sang ustadz, lihat menjadi sebab Allah merendahkan dia nanti. Dan perhatikan orang-orang yang katanya bejat dan jahat itu, yang katanya membuat kerusakan di pasar-pasar, akan tapi ingat, kalau dia masih mendengar syiar agama kok hormat. Tiba-tiba di bulan Ramadan berubah sikapnya. Kalau melihat ada orang pakai kopiah putih, ibaratnya ini. Kalau lihat ustadz lewat, dia hormat. Lihat dengar suara azan kok dia berhenti. Lihat semua urusan dengan Al-Quran kok dia hormat. Tunggu dia, tidak lama lagi dia akan tobat. Hei preman, hei orang yang jahat, selagi dalam hatimu ada penghormatan kepada syiar agama, ketahuilah Allah akan menolongmu. Maka jangan ragu. Dan para ulama tidak akan merendahkan kalian. Justru para ulama melihat kalian itu dengan penuh kasih sayang dan cinta. Maka jangan ragu, kalau kita punya salah dan dosa, kita hina, kita jelek, kita ahli maksiat, jangan ragu, para ulama tidak pernah merendahkanmu. Mendekatlah kepada mereka, sebab ulama Rasulullah yang sejati punya mata namanya Ainur Rahimah, mata yang memandang umat dengan penuh kasih sayang, bukan dengan pandangan merendahkan.
Kami datang dari jauh, dari Cirebon ke tempat ini, bukan bagi-bagi surga, karena saya tidak punya surga, tapi kami husnudzon, barangkali surga Pak surga saya dibawa oleh orang Kuala Tungkal, dibawa oleh orang Tanjung Jabung Barat. Bisa saja surga saya dibawa oleh orang yang di pojok sana. Gara-gara omongan saya, tak tahu yang kemarin berantem sama istrinya jadi tobat lalu masuk surga. Istrinya akan ngomong, ya Allah masukkan ke surga itu Buya itu. Nah, gara-gara itu suami saya baik. Kalau sudah dengar begini pulang masih nggak baik, keterlaluan Anda itu. Semuanya harus baik nanti. Pulang dari tempat ini harus ada perubahan. Ini bukan drama di sini. Kita ingin berbenah, hijrah. Kita ingin berbuat perubahan yang sudah indah semakin indah. Baik, ini mukadimahnya. Bahwasanya di antara kita tidak boleh saling merendahkan. Kita sering sombong dengan kebaikan kita. Kita sering sombong dengan ibadah kita. Merendahkan orang lain bukan umat, bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah contoh mungkin kita suatu kita habis pulang pengajian yang seperti ini. Kemudian kita lewat nggak tahu alun-alun atau terminal atau tempat-tempat yang biasa di situ mangkal wanita-wanita yang diuji oleh Allah dengan kehinaan pakai baju setengah badan. Setiap ada mobil berlalu dia melambaikan, mengajak berzina dan mengajak kehinaan. Anda yang tadi di majelis sempat menangis mengucurkan air mata karena mungkin terpesona, terenyuh mendengar seruan Ustaz. Anda naik mobil bersama teman-teman lalu melihat wanita yang seperti itu di alun-alun atau di stasiun atau di terminal. Apa yang ada di hati Anda? Kira-kira apa yang ada di hati Anda? Mungkin karena Anda tadi bisa nangis di majlis, atau mungkin Anda ahli puasa Senin Kamis sudah 20 tahun, atau mungkin Anda ahli tahajud, atau Anda mungkin sudah bisa membaca sholawat ribuan kali, kemudian melihat orang semacam itu. Apa yang ada di hati Anda? Bisa jadi Anda adalah orang yang mengatakan begini, kasihan astagfirullah nanti malam-malam, ya Allah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Modelnya kalimat astagfirullah yang diucap akan tapi sesungguhnya penghinaan itu. Kita pengen tahu siapa di antara kita di saat melihat orang yang semacam itu, yang kita duga dia akan mengajak berzina atau bermaksiat, lalu kita melihat orang semacam itu, kemudian wajah kita menunduk tanpa kita sadari menitikkan air mata, kemudian kita menengadahkan tangan dan mengatakan, ya Allah ampuni dia, jaga dia, berikan petunjuk ya Allah. Siapa yang seperti itu? Kita sering sombong dengan ibadah kita. Kita mirip iblis, sudah merasa hebat, merasa apa ustaz, merasa ahli ibadah. Setiap melihat orang maksiat seolah-olah ahli neraka dia. Oh bukan begitu. Akan tapi mata Nabi adalah mata penuh kasih dan sayang, mata cinta. Siapa di antara kita jujur? Kita sering mati hati, kelihatannya matanya melek, pikirannya kelihatannya cerdas karena dia ngerti hukum fikih. Kita ingin tahu siapa di antara kita di saat kita melewati tetangga kita yang tahu tetangga kita laki-laki yang seger, bugar, laki-laki sehat, kemudian dia tidak sholat Jumat. Kita ingin tahu apakah Anda orang yang di saat melihat itu kemudian Anda menangis atau menitikkan air mata, atau Anda gempur setiap malam dengan panjatan doa, ya Allah itu tetanggaku jarang sholat Jumat, ya Allah berikan bimbingan dan petunjuk. Apakah Anda orang semacam ini? Atau Anda orang cuek, gak pernah peduli? Atau bahkan Anda orang yang merendahkannya, yang tidak peduli? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang tidak peduli imannya diragukan. Yang merendahkan kropos telah tanggal keimanannya. Karena apa? Bagaimana seseorang merendahkan umat Nabi Muhammad SAW. Ini harus jadi bahan renungan untuk kita. Saya teringat seorang guru mulia, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kalau beliau menyampaikan pesan ceramah indah, begitu indahnya dan rapinya, bisa langsung ditulis jadi buku. Dia mensyarah hikam segitu banyak, mirip yang diomongkan dengan yang ditulis. Kalau ceramah enak, kata beliau apa? Di saat ceramahku enak dan mudah didengar oleh orang, aku yakin, aku husnudzon bahwasanya di sana ada kekasih Allah. Yang mungkin kekasih Allah itu adalah dia orangnya lemah pemahamannya, sehingga karena Allah sayang kepada orang itu,
Allah menggiring lesanku agar bertutur kata yang mudah dipahami oleh dia, karena Allah sayang kepada dia. Nggak pernah dia mengatakan aku bisa, aku hebat, aku punya kelebihan. Tidak. Tapi madhab iblisi ini gampang mengatakan, oh siapa dulu saya, wong saya kok, siapa dulu saya kok, ketahuilah itu adalah ana. Kalimat iblis, ana khairun minhu, yang semua mengatakan aku adalah iblis. Madhabnya madhab iblisi. Kita punya madhab abawi, mbah Nabi Adam. Kalau melakukan kesalahan sadar dan tobat. Kalau melakukan sesuatu yang dianggap atau ditegur oleh Allah karena menisbatkan salah pada Nabi Adam, nggak boleh. Di saat Nabi Adam ditegur, nggak seperti iblis, ana khairun minhu. Nabi Adam ditegur oleh Allah langsung, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu mbah kita. Makanya kalau kita salah diingatkan sama orang, jangan kayak iblis. Kadang-kadang kita diingatkan nggak terima. Kesombongan yang menguasai kita. Baik, itu mukaddimah, belum ceramah. Harus ada kesepakatan di antara kita bahwa di antara kita tidak boleh ada benci. Harus ada saling cinta. Kalau saya menyampaikan dengan cinta, Allah akan beri ilmu di hati saya. Yang mendengar dengan cinta pun akan Allah beri ilmu yang mungkin tidak saya miliki saat itu. Karena apa? Dia langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita hadirkan. Nggak ada yang saling merendahkan di sini. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling mulia adalah yang paling tulus di antara yang duduk di tempat ini. Bukan jaminan ustadznya yang ngomong ini lalu paling mulia di hadapan Allah, tidak. Cuman kita semua berlomba-lomba dong. Kita berlomba, kita pengen paling mulia, tapi tidak boleh mengatakan aku yang paling mulia. Bisa saja ternyata yang paling tulus, yang paling ujung sana berdiri sana, punya asam urat masih berdiri lagi, mau duduk bingung. Masya Allah. Nah ini Masya Allah. Ada yang berdiri sabar, banyak ibadah, banyak pahala tuh. Nanti biarpun bubar nunggu aja di situ biar tambah lagi pahalanya. Subhanallah, ini istimewa. Ini adalah awal-awal. Harus ada kesepakatan begini. Kalau pengajian nggak ada kesepakatan begini, nggak ada gunanya. Saya prasangka buruk kepada Anda. Ada orang prasangka buruk kepada siapa? Dasar kepala batu, dasar orang gunung, dasar orang laut. Waduh, Ustaz pada dasar-dasaran. Apaan Ustaz itu? Kalau ada orang nggak paham itu, jangan salahkan dia, salahkan omonganmu ya Ustaz. Mungkin omonganmu nggak jelas, kamu sendiri mungkin juga nggak paham. Nggak kok nyalahin jamaah, ini kan problem. Makanya kalau ternyata ini ada Pak Bupati, Pak para masyaikh, Pak ini, Pak Polres, Pak Dandim. Kalau ada jamaah yang nggak paham, jangan salahkan dia, salahkan saya. Datang jauh-jauh nggak ngomong fasih. Ini. Jadi ini adalah dasar pertama kita untuk mengadakan pertemuan. Kemudian bagaimana kita mewujudkan keindahan? Keindahan di dalam hati kita. Pastikan bahwasanya ya, Anda mengerti makna indah. Anda harus bisa membayangkan apa sih yang nggak indah itu. Apakah orang nggak punya duit itu pasti nggak indah? Apakah orang punya duit pasti tenang hatinya? Ada contoh, ada orang kaya raya punya intan emas permata, taruh di rumahnya di lemari. Punya temen melarat, nggak punya apa-apa, gelas saja nggak punya di rumahnya. Ya, di rumah nggak punya apa-apa, rumahnya rumah kecil kosong nggak ada isinya. Perabotnya ada gelas retak sudah. Pokoknya panci satu. Yang satu temennya itu kaya raya, ada intan permata dan sebagainya. Pergi ke kota sebelah. Tok-toknya dengar kabar gembira bahwasanya di kotanya ada perampokan. Yang susah siapa? Yang punya duit apa yang nggak punya duit? Yang nggak punya duit apa? Biarin merampok, ambil apa kelas susah. Yang punya duit pusing juga kan. Nah, jadi duitmu kadang juga bikin gelisah, tapi juga bikin senang hati. Nah, tapi hati itu senang itu bukan karena duit. Tapi duit bisa menjadi senang hati. Di saat benar cara mengambilnya, cara menggunakannya. Intinya bahasanya kesenangan di dalam hati. Kita menemukan orang kaya raya ternyata hidupnya susah, sampai dia depresi mau bunuh diri. Ada. Dan kita menemukan di kampung-kampung seorang
petani yang sangat sederhana hidupnya, gaji sehari untuk makan sehari, Masya Allah, kalau ketemu istrinya cerewet, ngomongnya nggak habis-habis, ada aja begitu riangnya, ngomongnya tuh apa gitu, apa dicuriin, nggak ada ribut dia. Keindahan di dalam hati, hamba Allah. Maka dari itu kita malam ini kita mencoba menata hati kita. Apa yang menjadikan kita tidak indah dengan pasangan kita? Di rumah kita coba, apa yang menjadikan kita tidak indah dengan pasangan kita? Ketidakindahan ini tidak serta-merta, tidak serta-merta, karena diam-diam di hati kita muncul prasangka, ketidaknyamanan, kebencian, dendam. Itulah yang menjadikan hati tidak senang. Kalau hati senang, lihat, coba orang cerdas, kalau hati baik, Anda hatinya baik, amin, semuanya baik. Ngelihat tetangga bangun rumah, kemudian beli mobil, senengnya luar biasa beli mobil. Ya Allah, tetanggaku beli mobil. Oh, waktu di starter mobilnya keluar bau solar, katanya bau wangi itu. Oh, tetangga seneng dilus-lus mobil tetangga. Enak itu orang, seneng, nggak pakai duit dia, nggak usah beli mobil tapi ikut seneng. Tetangganya bangun rumah bangga, oh ya Allah, tiada ulah keluar duit. Tapi tetangganya yang sebelah lagi, lihat si pendengki itu, lihat tetangganya beli mobil, langsung mukanya merah norak, padahal mulai kemarin dia pengen mobil merah, cuman giliran mobilnya dibeli sama tetangga jadi norak. Dibuka pintunya, keluar bau harum, katanya bikin pusing. Tak taunya sudah begitu bangun rumah lagi, waduh, tambah sesek dia. Dia cara macam-macam. Dari kekotoran hati membuat dia bermaksiat, dosa, ngomongin, gunjing, menfitnah kadang. Tahu enggak kau? Dia tuh bisa beli mobil dari mana? Wah, kalau ngomong serius banget. Tahu enggak? Korupsi. Karena dia pejabat, maka langsung bilang korupsi, nggak ada dalil, nggak ada hujah, dia langsung aja pokoknya ngiri. Tak taunya tetangga sebelahnya juga ya kaya raya, beli mobil, oh bingung dia, apa ya, bilang korupsi, dia nggak pejabat. Oh, tahu nggak kenapa? Dari mana dia punya banyak duit? Punya tuyul. Ada lagi, pernah dengar cerita di kampung orang punya tuyul? Itu karena orang hasut cerita itu. Nggak pengen lihat tetangganya senang. Itulah lihat tersiksaannya orang punya hati dengki, hati dendam. Orang punya dendam, Masya Allah, dendam itu karena di hati bisa, kalau baik sama seseorang nggak bisa lama. Makanya kalau sudah di luar kita sering buat permusuhan, jangan dianggap di rumah dia bisa mesra, karena hati yang rusak. Kalau kita sudah biasa damai dengan hati damai, mudah damai dengan siapapun. Orang punya dendam, benci, oh capek hidupnya. Oh bayangin, nggak usah beneran ini, Anda bayangin orang dendam. Begini nih, ada orang dendam, misalnya ada ibu-ibu ada pengajian, wah hari ini ustadz kesayanganku, ustadz kecintaanku, ustadz idolaku ngisi pengajian di tempat ini. Tak taunya nggak dapat tempat dia, gara-gara terlambat datang, bingung toleh kiri toleh kanan, mau berdiri nggak kuat dia, mau duduk, aduh nggak ada tempat duduk yang enak, toleh kiri toleh kanan. Tak taunya ada di tempat paling depan, paling enak. Wah, langsung dia lompat ke depan, seneng dia bisa ngelihat ustadznya dari dekat. Wah, seneng langsung duduk, nikmati duduk. Oh, Masya Allah, konsen dengan ustadz. Belum 5 menit konsentrasi, baru sadar yang di kanannya adalah orang yang ia benci. Mulai keringetan dia. Ngapain duduk di sini dia? Lihat, itulah si bodoh. Dan kadang dipiara dendam itu. Bodoh, kenapa dendam dibiara? Koreng saja, kalau ada orang biara koreng pasti dia orang bodoh. Ada koreng di pipinya mau diobati sama dokter, sayang dokter, jangan dong dokter, ada orang gila dia. Sementara koreng hati dibiarkan, koreng hati dibiarkan, Masya Allah. Benci, dengki, dendam yang merusak, menjadikan kita tidak indah kan ini. Coba kalau orang hatinya baik, lihat indah dan senangnya bukan di saat dia mendapatkannya saja, bahkan di saat dia bisa memberi pun ada kesenangan yang luar biasa ada pada dirinya. Pangkat, makanya hidup tuh yang senang aja, jangan bikin susah.
Nah ini caranya harus kita bersihkan hati kita. Kita memulai dari cara pandang kita. Tolong cara pandang yang serius. Sebab kalau ini penyakit dibiarkan begitu saja, lihat, akan merusak, kita tidak akan bahagia. Dan kita hari ini sudah dibiasakan oleh iblis dan bagundal-bagundalnya dari bangsa manusia untuk bermusuhan. Kita sudah diajari untuk bermusuhan hari ini, lihat, ribut. Akhirnya ributnya bukan saja ribut di luar, orang biasa ribut di luar, di dalam rumah juga ribut. Misalnya pemilihan dalam urusan perpolitikan, kita setiap tahun, setiap 5 tahun diajari berantem kita. Lihat pemilihan presiden, lihat 01, 02. Padahal 01, 02 sudah akur-akur aja. Yang di bawah masih berantem, masih ingat ada apa namanya? Kasih apa? Kadal apa? Cebong sama apa? Kasihan. Sampai saya ngomong saya akan jadi cebong, satunya lagi apa? Kadrun, biar saya jadi cebong dari kadrun nggak apa-apa. Yang penting saya tidak musuhan dengan siapapun. Lihat kebodohan kita. Pemilihan presiden berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan bupati berantem, pemilihan lurah, kepala desa berantem. Karena biasa berantem, tak taunya pemilihan ketua masjid juga berantem. Nasib. Karena sudah biasa berantem. Dan orang yang gaya berantem itu memang nasibnya nasib jiwa berantem. Itu kalau dicek di dalam rumahnya, dia termasuk orang yang rebutan waris. Nah, masa penyakit itu akan dibiarkan? Lihat, rebutan waris itu, lihat. Padahal dia katanya soleh. Sebab dalam surveinya para ustadz yang biasa ngurusi umat itu, problem waris itu yang paling banyak terjadi. Yang suka ngerebut waris itu biasanya yang paling pinter ternyata urusan agama. Terus yang paling jago ibadahnya, serem dah. Yang paling jago tahajudan, kemudian senang umrah, ternyata dia yang paling rebut waris. Yang penting jangan Anda gitu, amin. Sudah selesai. Karena itu adalah kejahatan, kebusukan, ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Itu lihat orang yang berebut waris. Kita tidak melihat, tidak bicara tentang perebutan warisannya. Kita akan berbicara apa yang menjadikan orang seperti itu. Wong adiknya, wong kakaknya kok dimusuhi, kan aneh sekali. Sementara ada orang bersahabat yang indah, saling mencintai. Lihat, sahabat, bapaknya beda, ibunya beda, ternyata bisa saja berkata, oke ya akhi, saya punya rumah, kau ambil nggak apa-apa. Ada, wahai saudaraku, aku beri hadiah kepadamu berapa ratus juta. Ada persahabatan. Belum sama orang lain bisa, karena hatinya baik. Tapi biarpun dengan saudara, lihat, tapi hatinya busuk, maka ketahuilah akan terjadi permusuhan di dalam rumahnya. Malam ini akan kita selesaikan problem-problem semacam itu. Tapi sebelumnya harus sadar dong, Anda punya penyakit itu atau tidak. Kalau orang tidak merasa punya penyakit, bagaimana akan mau nelen obat waktu dikasih obat? Harus sadar dong, koreksi. Sekarang koreksi diri Anda. Bagaimana Anda dengan tetangga Anda yang sukses itu? Kalau Anda mulai, ya udah, Anda punya penyakit tadi. Bagaimana Anda ya Ustadz yang lihat Ustadz sebelah mulai makmur pondoknya, kalau Anda mulai Ustadz punya dengki, sudah tidak usah, tinggal tobat saja, jangan dituruti. Sebab la hasada ka hasadil ulama, hasad yang paling serem hasadnya Ustadz. Kalau persaingannya perpolitikan itu kadang-kadang berantem sesaat, besok barengan. Tapi kalau Ustadz sama Ustadz tuh berantemnya panjang gitu. Na'udzubillah, sebab memang setannya paling gede. Setannya kelas syekh juga tuh, kelas ustad. Tapi di sini nggak ada, insya Allah. Ini ahli surga semuanya. Dan Anda tahu kok judul yang dibawa ke sini, tahu kok. Anda pakai datang semua itu. Dan kami husnudzon pada Allah, yang datang memang sudah hatinya siap bersih. Sebab kalau nggak siap ngapain datang ke sini? Dan orang kelihatannya sudah tahu yang saya omongin kok. Kalau pernah dengar ceramah saya, itu saja. Karena saya konsen bersihkan hati. Bagaimana kita tidak mendendam kepada siapapun, tidak. Kita punya dendam, iya, manusia kok. Akan tetapi kehebatan para kekasih Allah adalah dia bisa memerangi hawa nafsunya. Bukan kita tidak punya dendam. Bukan kita tidak punya marah. Punya marah, tapi dia justru melakukan kebalikannya. Marah tidak membalas dendam. Itulah para kekasih Allah disebutkan dalam Al-Quran. Dia orang dibuat marah, dikisahkan membuat marah. Tapi orang marah itu adalah yang hebat adalah di saat orang pasti punya marah.
Yang nggak punya marah kayaknya bukan orang, patung namanya itu. Marah itu ada. Yang nggak punya marah cacat juga dia. Sebab marah itu menjadikan orang punya keberanian untuk jihad, untuk berperang, itu marah. Tapi marah yang tepat. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, kita bisa saja marah loh ya. Jangan dianggap orang hebat itu lalu tidak marah. Disebutkan bahwasanya ahli surga, wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Lihat, surga untuk orang yang bertakwa itu, surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang bertakwa. Ternyata disebut orang bertakwa yang ahli surga itu gimana? Bukan orang yang nggak pernah marah, bukan. Di antara dalam ayat disebutkan wal kadhibinal ghaidha. Dia punya marah, kemudian menahan amarahnya. Coba. Wal kadhiminal ghaidha. Menahan amarahnya. Dia mau Allah tidak, itu adikku, itu saudaraku, itu umat Nabi. Tidak. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Kalau pengen ahli surga, bukan berarti Anda tidak punya marah. Kalau tidak punya marah, mungkin sudah hilang akal kita. Kita ada marah berkenaan dengan pribadi kita. Kalau urusan Allah marah kita nggak boleh diredam-redam, harus marah. Kita berkobarkan untuk bisa menegakkan kebenaran. Itu babnya beda. Sekarang urusan pribadi kita diganggu, kita dicaci, kita di Allah, hak kita diambil, kita difitnah, kita digunjing. Urusan pribadi. Maka apa? Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Setelah menahan amarah apa cukup? Oh enggak cukup. Kalau hanya Anda tahan-tahan saja, jangan-jangan bertahan sehari besok meledak, lebih serem lagi. Tapi setelah wal kadhiminal ghaidha, kita menahan, ternyata harus sampai kita masuk tingkat selanjutnya, wal afina 'anil nas, aku maafkan dia. Wal afina 'anil nas, aku maafkan. Ternyata memaafkan saja kadang belum beres, kadang masih ada sisa-sisa kekotoran hati yang mungkin akan tumbuh kembali menjadi kebencian. Setelah wal afina 'anil nasi, setelah memaafkan kepada manusia, masuk tingkat selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Kita diganggu sama orang, malah ngebaikin, ngasih sesuatu, mendoakan dengan doa kemuliaan. Itulah ahli surga. Pengen masuk surga atau tidak kira-kira? Berarti malam ini kita belajar masuk surga, babnya bab ayat ini saja. Makanya tolong dilacak. Anda marah dengan siapa hari ini, minggu lalu, tahun yang lalu? Masih ingat tidak orang yang pinjam duit nggak balik-balik? Sudah pinjam duit, janjinya bulan ini. Di bulan yang dijanjikan nggak datang-datang, dia nggak ngasih kabar, ditelepon malah direcek. Aduh, Anda datang ke rumahnya, katanya nggak ada kata anaknya, cuman sandalnya lengkap, berarti dia keluar nggak pakai sandal. Anda penasaran, jangan-jangan di rumah diam-diam Anda lewat belakang, tak taunya Anda ngelihat di belakang dia lagi ngitung duit. Gara-gara Anda datang marah, ngapain kau kesini? Melengos, lihat gelang kalungnya, kalung emas, sambil marah, ngapain kau kesini? Marah, ditutup itu jadi gerak. Ujian Anda saat ini mau dites. Anda marah kan? Karena Anda manusia. Cuman dengan marah Anda, ayo menuju surga. Wal kadhiminal ghaidha. Ya Allah, aku dulu minjemin dia kan karena Allah ingin dapat pahala. Kalau sudah niat saya dapat pahala, kenapa saya rubah? Kalau saya marah-marah hilang pahala, aku tambah susah. Wal kadhiminal ghaidha. Ya Allah, pusing. Akhirnya belum bisa. Akhirnya wal afina 'anil nas, aku maafkan dia. Maafkan belum beres karena masih ada sisa-sisa. Oh, kurang ajar bener tuh orang. Tak transfer duit besok. Berat. Ya ilmu surga kok enteng. Makanya malam ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memangkas seperti itu. Makanya para kekasih Allah itu kalau dijahatin justru ingin berbuat baik. Makanya kalau Anda punya ulama, habib atau ustadz, kok tiba-tiba ngasih hadiah kepada Anda, itu jangan GR. Jangan-jangan Anda tuh baru nyakitin dia, cuman dia tuh ingin mengobati hatinya biar nggak dendam sama Anda. Hati-hati. Jangan GR. Maksudnya apa? Para kekasih Allah tuh nggak akan nampakkan kebencian. Diganggu sama orang, dia tidak menampak. Yang memusuhi dia, ada marah.
Kalau ada orang mengatakan orang muda punya dendam, oh bukan manusia. Justru kemuliaan manusia bisa melambung tinggi karena dia punya hawa nafsu yang diperanginya, sehingga bisa melampaui malaikat. Ada hawa nafsu, bahkan kadang dia punya kekuatan. Saya punya jabatan, kalau mau giles dia, bisa dia. Tapi dia ingat wal kadhiminal ghaidha. Tapi ini ilmu berat. Kita mulai dari mana? Kalau tadi kami contohkan muhsinin berbuat baik, bisa saja berbuat baik dengan memberikan uang dan sebagainya. Cuma kita mulai malam ini berbuat baik yang ringan saja. Sekaligus kita mengantisipasi problem hari ini. Problem hari ini kita problem mudah caci maki, problem olo-oloan. Orang anak kecil bisa mencaci ulama hari ini. Anak kecil bisa mencaci ustadz hari ini. Orang bodoh bisa mencaci ulama hari ini karena media sosial. Lihat komentar video gak cocok langsung komentar. Biasa orang hari ini berkata-kata kotor, baik dengan lesannya atau dengan tangannya. Hari ini sudah biasa. Suatu ketika saya coba mengetes, coba lihat, coba kita cari video yang paling bagus kalimatnya. Satu orang kalimatnya indah, gak ada masalah. Coba dilihat di komentar, ada yang mencaci dan mengolok. Memang manusia sudah biasa diajak berantem. Ya gara-gara tadi pemilihan umum yang salah caranya. Gubernur pilihan gubernur berantem. Makanya saya juga ada pesan politik kok kepada para calon-calon tim-tim sukses. Saya sering guyon, hei tim sukses, Anda ini tulus atau tidak tulus? Oh tulus karena Allah. Bener nih, kalau tulus karena Allah nggak dikasih jabatan loh ya, diem dia. Oh berarti Anda tidak tulus. Ya gimana Bu ya, sudah ada. Intinya aku tidak tulus. Cuman nggak tulus tapi yang bener. Gimana Bu yang nggak tulus yang bener? Sudah begini. Kalau kamu tim sukses, paling tidak begini. Hei tim sukses semua yang dengar saat ini, atau tim sukses dimanapun kalian berada. Kalau kamu jadi tim sukses, bosmu, calonmu presiden, gubernur, bupati, wali kota, hei tim sukses, ingat, sebutlah kebaikan bosmu sesuai dengan yang kau ketahui, sampai disuruh saja. Jangan menyebut kekurangan calon yang lain, itu saja. Pakai rumus ini sederhana. Sebab kalau biasa mencari kesalahan orang itu problem, sehingga dugaan pun dijadikan kesalahan. Akhirnya nggak ada ujungnya, semua caci maki. Maka tim sukses, sebut kebaikan bosmu sesuka hatimu sesuai dengan pengetahuanmu, dan jangan berdusta. Cukup sampai di situ. Jangan menyebut kekurangan calon yang lain. Setelah itu apa? Bisa minum teh bersama. Karena nggak ada caci maki. Kalau dicaci dia balas caci maki olo-oloan. Sehingga tadi ada siapa? Cebrong sama siapa tadi? Itu. Naudzubillah. Kalau kok bodoh banget orang mau berantem terus. Wong sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita berpikir nih. Nah ini kita sudah biasa seperti itu bermusuhan. Nah sekarang kita harus punya bagaimana, apa langkah kita untuk membersihkan itu semuanya. Anda sadar ini bahaya pada kita saat ini. Kita biasa berantem, lihat, kalau sudah biasa berantem di luar, di rumah kita pun gampang kita berantem dan mencaci. Karena di luar kita biasa mengolok. Mungkin saya seorang tim sukses, mencari-cari kesalahan lawan, dan kadang kita biasa terlatih otak saya, pikiran saya mencari kesalahan orang, sampai di rumah langsung nyaci istri saya karena saya mencari kesalahan istri saya. Lihat, coba aja tim sukses yang paling ganas mencaci orang lain, langsung aja masuk rumah tangganya, pasti istrinya juga sakit hati. Karena dia biasa dengan kekotoran hati. Maka hindari hamba Allah, pastikan lisanmu tidak menyebut kejelekan siapapun dari hamba Allah. Bahkan kalau perlu setiap hari Anda bersedekah kepada fakir miskin, lalu Anda minta kepada Allah, ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan hamba-hambamu dari mataku. Aku tidak ingin melihat kekurangan siapapun dari hambamu ya Allah. Para kekasih Allah tuh doanya begitu. Karena kalau saya melihat kekurangan Anda, saya sedih. Atau Anda melihat kekurangan saya, nggak mau ngaji. Kita ingin ditutup kekurangan orang lain dari mata kita, yang bukan caci maki dan olok-olokan. Maka kunci terakhir, bahwasanya mulailah kita pasti membalas dengan kebaikan. Ada 3 model manusia loh begini ya. Dihadapkan Nabi dikisahkan, ya Rasulullah, ada orang jahat sama saya, bagaimana kalau saya balas? Kan seolah-olah masuk akal, kalau dia jahat saya balas. Apa kata Nabi? Kalau kau membalas, kau sama kayak dia, nggak ada kelebihannya. Satu lagi, ada orang berbuat baik, saya balas dengan kebaikan, gimana? Ya orang berbuat baik harus dong, itu mah biasa. Yang hebat bagaimana? Yang hebat adalah ada orang yang jahil jahat kepadamu, kau balas dengan kebaikan, itu baru. Ada orang mencaci kita, oh akan saya balas dengan kebaikan. Dan itu berlatih, ilmu berat.
Tapi sebetulnya tidak benar kalau kita selesai nanti. Pelajarannya sampai tuntas insya Allah ringan. Jangan khawatir. Anda merasa berat nanti akan ringan di ujungnya. Mula-mula pastikan Anda, pokoknya hari ini Anda pastikan kalau Anda punya, Anda cari setelah itu siapa yang punya berasal dengan Anda, tetangga, mungkin mantan istri, mantan suami. Ayo yang punya mantanan itu, jangan sampai anak jadikan ahli neraka. Sebab kadang seorang istri begitu marahnya dengan mantan suami, anaknya racun. Tahu nak kamu, ayahmu dulu dari dulu masuk sampai anak yang benci ayahnya. Hei mantan istri, sejak apapun mantan suamimu, jangan kau jadikan anakmu ahli neraka dengan membenci bapaknya. Kalau anakmu tahu kejahatan ayahnya, justru engkau wahai istri yang solehah, kau kuatkan hatinya. Iya sayang, ayahmu kepleset seperti itu. Ingat, jangan kau benci dia. Ingat, kalau kamu sukses nanti, kau harus jaga ayahmu ya. Ingat, begitu bukan? Tahu enggak dari dulu nak, waktu kamu di kandungan, macam-macam, kemana-mana kisahnya. Sama seorang suami kadang begitu. Tahu enggak, ibumu dulu tuh ditanamkan kebencian. Termasuk diantara, mohon maaf, ini ada kecerdasan. Mohon maaf. Kadang seorang ibu menjadikan anaknya pembenci. Contoh, seorang laki-laki punya istri, meninggal dunia. Dan dia punya anak, lalu menikah lagi dengan istri yang kedua, punya anak. Karena ini istri yang busuk, anaknya itu diajari benci kepada abangnya yang seayah. Dan alangkah banyaknya ibu kayak itu kadang apalagi madu. Mohon maaf, urusan poligami jangan bikin main-main. Jangan lagi-lagi main-main poligami. Jangan istri gampang bikin ngomong jangan poligami. Biarkan poligami karena syariat. Kadang ada orang sok ini laki-laki dikit-dikit poligami, main-main poligami. Jangan rendahkan poligami, hei kaum laki-laki. Dan kaum wanita jangan dikit-dikit, abang jangan, biasa saja. Karena tanggung jawab poligami adalah berat. Kaum laki-laki, saya ngomong misalnya yang berpoligami, seorang suami punya istri satu, punya anak dua, istri yang kedua punya anak dua. Buat ini kadang-kadang grup-grupan. Istri yang pertama ngajari anaknya agar benci kepada saudaranya, tertanam kebencian. Kau jangan sana, jangan ketemu dia. Manggil anaknya, anak tirinya, jangan ketemu dia, nggak boleh. Sehingga anaknya tumbuh dengan kebencian, sukses bersama iblis. Sehingga setiap ketemu orang gampang benci dan dengki. Tapi seorang ibu yang solehah, anakku sayang, ayahmu memang menikah, atau anakku sayang, memang abangmu, ibunya beda dengan kamu. Ibunya dia sudah meninggal, kamu harus semakin sayang kepada dia ya sayang ya. Ibunya sudah meninggal, itu abangmu loh ya, karena ayahnya sama dengan kamu. Umi tidak ridho kalau kamu musuhan dengan dia. Biarpun ibunya beda, kamu harus semakin sayang. Itu baru ibu sukses, bukan ngajari permusuhan. Dan sebetulnya kita ingin membuat banyak contoh, karena model-model kisah kebencian itu model-model. Ada yang rebutan waris gak beres-beres. Oh, waris itu ada setannya, bukan urusan duitnya yang banyak, tetapi setannya yang gede. Kadang si fakir nyungsep itu rebutan tikar robek sama meja patah kaki, yang penting masuk neraka. Bahkan kalau rebutan waris gak pandang apa itu orang bodoh atau orang pinter. Kiai meninggal dunia, punya anak dua jadi ustadz muda, rebutan kantin pondok. Ini ada permasalahannya, hati yang rusak. Cuman sudah dibilang waktunya tinggal 5 menit. Saya tidak bisa pusing ini bagian. Kalau mau marah ke dia ini. Dia sudah ngasih kabar, Buya 5 menit lagi. Belum tuntas. Kalau belum tuntas ganjel di hati. Mohon maaf saya tambah sedikit. Kalau belum tuntas nih. Jadi lihat, biasakan. Pokoknya sekarang Anda cari siapa yang Anda pernah marah dengan dia. Sekarang baru kita praktek ilmu. Pastikan Anda bisa doakan dia. Sudahlah, Anda kalau ngasih duit mungkin Anda termasuk golongan orang pelit. Tidak usah pakai duit dulu, tapi pakai doa. Pastikan kalau Anda punya masalah tadi, orang minjem duit nggak balik-balik tadi, atau mantan suami tadi, mantan istri tadi, atau saudara yang rebut waris Anda, ancam nanti malam ya. Nanti malam Anda sholat ngambil air wudhu yang khusyuk, sholat 2 rakaat lalu mengadakan tangan, ya Allah, itu orang kurang ajar banget kepadaku ya Allah, ampuni dia ya Allah, tambahkan rezekinya ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah. Mulailah dengan cara semacam ini. Berat atau mudah, Bu? Berat. Memang berat, Bu. Ada yang mudah tadi, ngomong mudah, pasti Anda bohong. Ini berat.
Kalau ngomong gampang, berarti nggak serius dia. Bayangin orang pinjam duit nggak balik-balik, nyaci maki Anda. Lalu Anda doain, oh, nggak gampang. Yang ngomong gampang nggak bisa sembuh. Ini berat. Ustadz pun juga berat, semuanya berat. Karena apa? Umum pangkat tinggi. Waliullah itu bukan orang yang disanjung-sanjung karena banyak ibadahnya, banyak sholatnya. Bukan. Tapi yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Hatinya dibebaskan dari benci dan dengki serta dendam. Itulah qalbun salim. Salamatus sudur. Hatinya bersih. Kita pengen jadi wali. Biarpun nggak pakai jubah, nggak pakai imamah. Biarpun mungkin Anda setiap hari hitung duit, kebanyakan duit, tapi ternyata Anda waliullah yang punya hati bersih tadi. Bagaimana ini? Oh berat, nah kok ilmunya ilmu berat begini? Saya ilmu yang ringan-ringan deh, ini berat. Saya orang kurang ajar sama saya, harus saya doain. Dia kurang ajar banget, ngat. Gak bisa. Oke, memang ini pelajaran berat. Saya menggambarkan proses ini adalah seperti ada dokter di sini, proses operasi berat. Operasi berat, Anda tahu ini proses operasi berat. Operasi berat itu nggak begitu mudah, nggak mudah langsung dibedel. Ibu yang operasi sesar langsung ada yang berani oleh bu dokter, sudahlah saya itu orangnya kuat berani, sudah langsung dirobek aja. Nggak bisa, harus pakai obat bius. Nah sekarang akan kami kasih obat bius. Tolong jangan kedip Anda kedip obat biusnya hilang. HP-nya taruh dulu. Ini obat bius paling penting ini. Kalau Anda menelan obat bius ini, lihat, Anda bersihkan hati Anda begitu mudah. Telan obat bius ini, Anda akan dibius tadi just baru nanti siap dioperasi. Kalau belum menelan obat bius bingung, kurang ajar banget dia, ngambil waris saya dan doain baik, pinjam duit ke enggak. Sekarang telan obat bius. Kalau sudah masuk, serap obat bius Anda, lihat. Begitu mudahnya Anda mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Obat biusnya lihat, dosisnya pas. Karena yang membuat obat ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat sabda Nabi, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seorang yang mendoakan orang lain, yang orang itu tidak ada di hadapannya. Para ulama menjelaskannya, tidak ada di hadapannya dua model. Memang dia nggak ada di hadapannya karena jauh, atau tidak ada di hadapannya karena dia lagi tidak akur, tidak akrab, tidak baikan dengan dia. Kalau ada orang mendoakan orang mukmin, orang lain yang tidak ada di hadapannya, malaikat mendoakan, malaikat serempak mendoakan, walaka bimithlin, kamu mendapatkan sama seperti yang kau panjatkan. Nah ini para ulama memahamkan bahwasanya ini loh doa yang sangat dikabul. Ada doa yang sangat dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain. Ada sebagian pengen berdoa nanti nunggu mau umroh dulu. Kapan umrohmu? Semoga bisa umroh dengan cepat semuanya. Tapi ngapain nunggu umroh? Ada doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, adalah dengan cara mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita, atau orang yang tidak ada di hadapan kita. Kalau kita mendoakan orang yang tidak di hadapan kita itu lebih tulus. Kalau kita mendoakan orang di hadapan mata kita, itu kadang-kadang nggak bener, itu kadang-kadang jilat. Contoh, ada orang Pak Haji ngasih sarung kepada Anda, langsung Masya Allah terima kasih Pak Haji, alah minta tambahan baju koko, jangan-jangan. Tapi kalau ternyata sarung dibawa pulang ke rumah waktu tahajudan, ya Allah ini Pak, ini orang baik banget ngasih saya lagi butuh-butuh, ya Allah berikan rezeki yang banyak dan sebagainya. Malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Nah ini para ulama mengatakan mujarab, dan kita dapat dulu kami mujarab. Makanya kalau kita pengen punya hajat susah, kita cari siapa kurang ajar sama saya ini. Kalau nggak ada jadi bingung nanti. Nah karena bingung, kita mengandalkan kita banyak dosa, banyak salah doanya, tapi kalau dengan cara mendoakan orang yang bermasalah dengan kita, subhanallah, langsung dikabul oleh Allah dengan mudah. Kemudian yang kedua, di samping doa mudah dikabul, yang kedua ini loh yang kami sebutkan, hati mudah legowo. Anda doakan dia, ya Allah itu kurang ajar banget sama aku, ya Allah
tambahkan rezekinya. Semoga suaminya tambah sayang, akhirnya suami Anda juga tambah sayang kepada Anda. Ini harus kita yakini ini. Karena Nabi yang bersabda, kalau Anda ternyata masih menunda-nunda doain orang lain dengan doa kebaikan, wah repot. Anda tidak akan sembuh, penyakit terus akan berkembang. Mendoakan dengan doa kebaikan. Dan juga perlunya kami hadirkan ilmu mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Ini juga untuk mengekang mulut kita agar tidak gampang mengutuk orang lain, mencaci orang lain. Karena hari ini kita sudah biasa caci maki. Amalkan ilmu ini. Pastikan Anda tidak mencaci siapapun. Pastikan Anda tidak mengolok siapapun. Tahun ini kita akan jadi tahun damai. Dan kita akan jadi jurnawi di negeri ini. Jangan menyebarkan permusuhan. Biarpun Anda seorang ustadz, pastikan yang Anda ucapkan tidak menjadikan orang bermusuhan. Saya tadi ngomong sama Pak Dandim sama Pak Polres, tugasnya menjamin keamanan, bukan tugas Pak Kapolres sama bukan Polres kepolisian sama tentara saja. Tapi Ustadz punya tugas penting, jangan mengucapkan kalimat yang bikin orang bermusuhan. Kita harus waspada. Sok membela agama misalnya, sok saya menegakkan kebenaran misalnya, tapi kalau nyakiti orang lain, apakah Nabi mengajarkan semacam misalnya? Tapi ingat, jangan suudzon kepada orang. Ini adalah untuk diri Anda sendiri, jangan nyalain orang. Kita ingin belajar membersihkan hati masing-masing, hati kita. Jelas, jadi Anda bisa mendoakan orang lain, insya Allah hari ini sudah mulai reda ya. Anda punya hajat, yang punya utang angkat tangan. Malu, padahal kalau Anda tangan langsung bebas gitu. Yang punya masalah dengan keluarganya, doain orang lain. Pokoknya Anda doain dengan doa kebaikan. Pastikan pulang dari tempat ini Anda bisa. Kemudian saya kasih pungkasan obat nyerinya. Kayaknya harus pakai obat nyeri setelah dioperasi. Karena masih sakit. Ibu habis operasi sesar, nyeri ya, gerak. Batuk aja sakit kan? Batuknya ditahan. Nah, biar gak sakit habis operasinya. Yang pernah merasa operasi pasti ngomong. Saya pernah dioperasi, mungkin dikit-dikit. Operasi dikit aja yang begitu. Bukan sesar, masa saya sesar? Bukan. Jadi saya kasih obat nyeri. Biar Anda plong betul dengan umat Nabi Muhammad. Ingat suatu ketika nanti Anda akan dibangkitkan di padang mahsyar tanpa terkecuali. Anda akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hei yang di sana, hei yang di sini akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dan Anda tahu bagaimana keadaan padang mahsyar. Padang mahsyar mengerikan, menakutkan. Orang munafik, orang-orang kafir di padang mahsyar merasakan panas yang dahsyat. Sampai mereka berkata, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar biarpun harus masuk neraka jahanam. Dia tidak mengerti kalau neraka jahanam lebih pedih lagi. Cuman karena begitu dahsyatnya padang mahsyar, mereka ngomong seperti itu. Akan tapi ternyata ada nanti di saat hamba-hamba Allah di hamparan mahsyar ada seruan dari Allah Jalla Jalaluh, yang seruan itu berbunyi, Allah menyeru, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang waktu di dunia hidupnya dengan cinta tanpa benci dan dengki, mana. Kemudian setelah Allah menyeru seperti itu, orang-orang yang hidupnya di dunia memerangi kebencian dan dengkian kayak tadi, Anda yang ngamalkan ilmu ini, tiba-tiba Anda mendengar seruan ini. Lalu Anda tiba-tiba berkumpul. Setelah Anda berkumpul kemudian diseru. Setelah berkumpul diseru untuk meluncur ke surga yang katanya padang mahsyar, yang disebutkan padang mahsyar bagi orang kafir melebihi dari 50.000 tahun. Sementara 50 tahun pun dia panjang ribuan tahun. Akan tapi bagi Anda yang hari ini sadar akan ilmu kemuliaan ini, yang sadar ilmu cinta ini, yang sadar ilmu damai ini, ternyata orang-orang itu tiba-tiba berkumpul kemudian diseru oleh Allah, meluncurlah engkau ke surga. Dikatakan yang padang mahsyar katanya waktunya panjang bagi orang-orang seperti Anda, ma baina dhuhri wal asri, ternyata seperti kilat antara waktu zuhur dengan asar. Saya bayangkan setelah itu, saya jadi pendendam di dunia. Anda pernah dengar orang kalau lagi marah, demi Allah aku tidak rela, tak tuntut nanti di akhirat? Ada enggak? Kalau itu calon mantu Anda, batalin. Kalau itu calon mantu Anda, batalin langsung. Bahaya punya mantu kayak begitu. Wah serem banget. Calon suami batal. Calon istri, wah serem berdendam begitu. Ngapain dinikahi? Mau dendam, demi Allah aku tidak rela, tak tuntut nanti di akhirat. Waduh serem banget tuh orang.
Dan di akhirat memang kita boleh menuntut. Sampai ayam jago yang zalim dengan ayam jago yang lainnya diizinkan Allah dibangkitkan untuk menuntut. Dan kita pun diizinkan. Bayangin saya, Yahya tuntut tuh orang yang pernah kurang ajar kepadamu. Dan kau dulu ingin menuntut, diizinkan saya nuntut. Hei kau nyakiti aku dulu. Hei. Setelah selesai, saya noleh. Duh, rombongan tadi sudah menuju ke surga. Saya ketinggalan. Saya bayangin begini, akhirnya saya berpikir, wah, kalau begini caranya, saya tidak akan tuntut di akhirat. Kalau ada orang berbuat salah kepadaku, urusan pribadiku, saya tidak akan tuntut di akhirat. Lebih baik saya maafkan biar jadi pahala. Yang sudah melakukan atau yang akan datang, yang berbuat salah kepada kami, saya maafkan. Saya ikrar sampai hari ini pun. Tidak akan saya rubah ikrar itu. Saya tidak akan nuntut di akhirat, karena saya tidak mau ketinggalan. Ketinggalan di padang mahsyar nggak enak. Orang pada masuk surga berkilat gara-gara dendam. Di dunia sudah nggak enak, di akhirat juga ketinggalan. Anda mau ketinggalan di akhirat? Yakin? Sudah, obat anti nyerinya sudah selesai. Tinggal sekarang pulang ke rumah masing-masing, ambil kertas, catat siapa orang-orang yang kurang ajar kepada kita. Tapi tulisannya yang baik, jangan dibilang begitu. Bilangnya ya, ini orang-orang cintai, orang-orang aku sayangi gitu. Setiap malam Anda gempur dengan bacaan doa, ya Allah. Makanya Ustadz sering doain Ustadz yang lain. Sama Ustadz ini. Pedagang doain pedagang yang lain. Calon ini doain calon yang lain. So, calon dengan calon, musuhnya calon. Ustadz dengan Ustadz. Kemudian, itu biasa. Beres insya Allah. Berat. Masih berat kira-kira? Kalau sudah dikasih obat bius kemudian dikasih obat nyeri kok masih Anda belum bisa, ternyata masih berat, sederhana. Langsung Anda ambil cermin. Langsung ambil cermin, kemudian setelah Anda melihat cermin lalu Anda katakan, hei Abu Jahal, kau ini susah diajak baik. Belum beres juga? Nggak tahu saya. Adakah yang lebih jahat dari Abu Jahal? Selesai insya Allah. Ilmu kita hari ini ilmu serius, bukan sekedar kumpul-kumpul. Anda pulang yang punya urusan warisan beresin sebelum Anda mati dalam keadaan punya kezaliman kepada saudara. Semoga panjang umur semuanya. Yang punya permasalahan harus segera diberesin. Baik, ini saja yang bisa kami ucapkan. Masya Allah kami ucapkan kepada semua yang ikut andil dalam mensukseskan acara ini, wabil khusus Bapak Bupati. Dan kami seru juga, kami tadi bincang-bincang dengan Bapak Bupati bahwa kami punya program dari Jambi, ingin buat sekolah, program pendidikan pondok pesantren. Akan tapi, dan kami ajak semuanya untuk bergabung, tapi dengan catatan yang pertama, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru-guru dan ustadz-ustadz, awas, jangan meninggalkan gurumu lalu pergi kepada kami, dan kami tidak akan terima karena orang seperti itu adalah pengkhianat. Saya tidak akan mau orang semacam itu. Ingat, kami ingin buat program di sini, tapi ingat, yang sudah punya ikatan dengan guru, Anda harus semakin erat dengan guru Anda. Dengan kami bab bonus saja. Kami ingin buat pondok pesantren. Kami rindu barangkali ada yang punya tanah berapa hektar. Saya ingin bangun gedung di atasnya. Nah, tapi bagi yang sudah punya ikatan dengan guru, maka segera bergegaslah, bergabung semakin erat. Bahkan kalau perlu, Anda menyambung antara guru Anda dengan kami. Yang pertama. Yang kedua, saya bisik kepada Pak Bupati, saya ingin buat program. Tapi program kali ini istimewa, tidak ada hubungannya dengan uang pemerintah. Saya sampaikan beliau, kalau ada pejabat bergabung dengan kami tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Jangan diambilkan dari duit negara. Tapi kami rindu yang dari kocek Anda, agar Anda yang selamat, Anda mulia. Jadi pesantren kita tidak ada hubungannya. Apakah harta pemerintah haram? Oh tidak. Kami tidak mengatakan harta pemerintah haram. Akan tapi kami punya prinsip, kita itu kalaupun kita tidak bisa membantu pemerintah, paling tidak jangan ngambil barang apa harta pemerintah. Maka termasuk sekolah-sekolah formal kita juga kita upayakan agar kita tidak mengambil dana bos dan sebagainya, ya dipakai yang lainnya. Maka biar tahu bahasanya, alhamdulillah kita di beberapa tempat ada bupati, wali kota nyambut ya. Tapi ingat, yang saya rindu dari kocek Anda, kocek Pak Bupati, kocek Anda, bukan dari duit negara. Itu prinsip kami. Kenapa? Kami yang rindu Anda yang masuk surga, Anda yang selamat, Anda yang sukses. Jelas, kami cinta semuanya. Kami cinta Pak Bupati, Pak Kapolres, ada Pak Dandim ada di sini, hebat.
Kemudian ada guru-guru masyayikh yang ada di sini semuanya tidak kami sebut satu-satu, masya Allah. Dari sebagai beliau syekh kita, guru kita, beliau muridnya Syekh Yasin Patani, banyak ulama di sini. Tapi ingat, yang sudah punya guru, Anda jangan putus dengan guru Anda. Kami tidak mengajari orang berkhianat. Insya Allah ini saja bisa kami hadirkan. Kemudian kami undang dari jauh. Jauh itu di saat tidak ada niat, biarpun tetangga samping rumah, kalau sudah nggak ada niat, jadi jauh nggak nyampe. Tapi biarpun jauhnya jarak, tapi kalau hatinya semangat akan nyampe. Kami undang Anda untuk bisa menghadiri Maulid Akbar tahunan. Jadi Maulid Akbar selaku silaturahmi nasional di Al-Bahjah, Center Al-Bahjah Pusat. Sebab Al-Bahjah ada di mana-mana, ada Bahjah di Tulungagung, Blitar, Pekanbaru, Bengkalis, ada di pusat ini Maulid Akbar. Setiap Ahad Rabiul Awal pertama. Silakan Anda ingin datang ke sana, bismillah, untuk berbondong-bondong bersama di sana, untuk mengadakan Maulid Akbar di sana. Kemudian juga ada program-program yang lainnya. Ada Al-Bahjah punya program. Kami juga rindu untuk membuat stasiun radio, tapi ada radio juga masya Allah yang meleleh kita. Dan kita rindu ingin punya stasiun radio di setiap kota. Alhamdulillah radio Al-Bahjah sudah banyak. Ada di Aceh ada berapa, ada di Batam sampai ke Singapura sana, ada di Pekanbaru, ada di Banjarmasin, ada stasiun radio, ada di Bogor, ada di banyak stasiun radio. Kita juga pengen kalau ada stasiun radio, kita bisa merindukan kita beli atau bagaimana menghadiri stasiun radio, bukan abal-abal, yang resmi dong. Ada di sini di Tanjung Jabung Barat, di Kuala Tungkal. Kita ingin stasiun radio. Untuk televisi alhamdulillah sudah ada Al-Bahjah TV, kita dengan beberapa satelit akhirnya sudah bisa di cover, bisa mengcover, bisa menjangkau seluruh Nusantara, bahkan bisa di luar negeri. Jadi ada Al-Bahjah TV, ini pun juga disiarkan di Al-Bahjah TV. Anda sudah waktunya berhijrah. Bukankah ini tahun baru hijriah? Harus Anda hijrah. Tontonan di rumah Anda harus berubah. Masa hadir ngaji sampai di rumah tontonannya masih saja itu sudah ada Al-Bahjah TV. Kenapa Anda tidak hijrah pada Al-Bahjah TV? Yang penting nanti kalau saya ditanya oleh malaikat, bertanya, hei Yahya, kau banyak ceramah, tapi kau tidak pernah tapi bagaimana umat sesat dengan televisi? Kita tadi ngomong, wahai malaikat, saya sudah buat televisi, cuman mereka aja nggak mau dengar televisi. Tinggal gitu saja, urusan Anda sendiri. Sudah ada Al-Bahjah TV, semangat. Apa itu? Oh, ada buku, kita ada beberapa karya tulis, ada buku-buku yang nggak tahu di mana, stand di sana. Maksud kami adalah agar kita semakin erat. Anda tidak cukup bertemu saat ini, bertemu di sini, bertemu di buku kami, bertemu di media kami, bertemu di hati, bertemu dalam panjatan doa. Insyaallah ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Kami mohon wahai yang Maha Kasih, mereka datang ke tempat ini karena hati mereka yang baik. Jaga hati mereka ya Allah. Jaga hati mereka ya Allah, muliakan mereka dalam diri mereka, muliakan di keluarga mereka. Ya Allah, mereka datang dari tempat yang berbeda-beda ya Allah. Mereka datang ke tempat ini karena Engkau yang mengizinkan mereka datang. Engkau telah pilih mereka, maka kami mohon ya Allah, abadikan pilihan ini ya Allah, sehingga mereka terus Engkau pilih dan Engkau pilih menjadi manusia mulia, menjadi manusia bahagia, bahagia di dunia hingga kelak di surga ya Allah, bahagia di diri mereka dan bahagia di keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman, wahai Zat yang Maha Kasih ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Kami ingin hidup kami indah dengan cinta, maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, zalim pada kami, aniaya pada kami, menfitnah kami, menggunjing kami ya Allah, berprasangka buruk kepada kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, berikan kesadaran ya Allah.
dan kami mohon ya Allah jangan hukum dia karena berbuat salah kepada kami. Kami tidak rela kalau ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ganti dengan cinta. Dan kami mohon ya Allah jika ada di antara yang hadir, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, jika ada di antara mereka yang tersinggung perasaannya, tersakiti hatinya oleh kalimat kami mohon ya Allah ganti dengan kebahagiaan ya Allah, ganti dengan kemuliaan ya Allah, dan lapangkan hatinya agar memaafkan kami dan maafkan kami, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin hidup indah dalam cinta karenamu ya Allah. Kami tidak ingin hidup dengan permusuhan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris ya Allah. Yang saat ini yang sangat banyak orang berebut waris. Berebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon ya Allah jika ada di antara yang hadir, jika kakak adik dengan atau saudara dengan saudara yang saat ini berebut waris, kami mohon berkat majlis mulia ya Allah, lembutkan hati mereka yang semula bermusuhan dengan saudara, jadikan malam ini adalah mereka berdamai, saling mencintai sehingga mereka tidak akan berbuat zalim kepada saudaranya. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab percecokan dan perselisihan. Jaga negeri ini ya Allah, jauhkan negeri ini dari pertumpahan darah, dan kami mohon pilih kami untuk menjadi juru damai di negeri ini ya Allah. Pilih kami untuk menjadi juru damai yang damai dalam diri kami, damai di keluarga kami, damai di masyarakat kami, damai di negeri ini, damai di dunia hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu. Maka kami mohon ya Allah tambahkan kecintaan di hati kami kepada pasangan kami, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Jangan kau kurangi sedikit pun dari cinta itu ya Allah, karena kami takut dengan berkurangnya cinta lalu berkurang pengabdian kami ya Allah. Dengan kurangnya cinta kami kurang sabar. Kami tidak ingin ada kurang cinta di hati kami. Cinta hanya darimu, Engkau memberi cinta wahai Zat yang maha agung. Maka kami mohon kuatkan kecintaan kami kepada pasangan kami dan cukupkan kami dengan yang halal darimu hingga kami tidak melirik kepada yang haram. Yang belum menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan solat. Maka kami mohon ya Allah jika ada yang ada di kiri kanan tempat ini, di kota ini ada hambamu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ya Allah sungguh kami mencintai mereka, ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat ya Allah. Yang sering meninggalkan salat ampuni dan jadikan ahli salat. Yang mendengar suara ini jadikan ahli salat. Yang pernah minuman keras ya Allah hentikan ya Allah dan ampuni dia ya Allah. Kami tidak rela jika ada di kota ini ada orang masuk neraka karena minuman keras. Dan jauhkan kami ya Allah dari makan riba, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Zina yang hina itu ya Allah. Begitu mudahnya hari ini orang terpleset dalam zina. Akan tapi ya Allah, jika seorang hamba sudah kau lindungi tidak akan terjerumus dalam zina, maka jaga kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah malam ini juga bencikan kepada zina ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah, rindukan untuk taubat, ampuni dosanya, tutup aibnya di dunia hingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak hukum lagi. Dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari menggunjing bezina ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing bezina ya Allah. Dan kami mohon jaga mata kami dari melihat yang haram. Dari inilah kerusakan hati kami, rusaknya syahwat kami. Maka kami mohon jaga mata kami ya Allah yang telah melihat yang kau haramkan ya Allah. Sungguh ya Allah dengan dosa-dosa itu sudah cukup jika engkau ingin menghancurkan mata kami. Tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami, jaga mata kami, ampuni dosa mata kami dengan dosa yang itu ya Allah. Dosa yang itu ya Allah, Engkau maha tahu dosa kami, ampuni ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan maksiat ya Allah. Engkau maha pengampun dan Engkau maha kasih. Pandang kami dengan kasih sayangmu. Dan kami mohon ya Allah ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah yang jualan, yang siapapun yang menghantarkan, sopir, yang nyupir taksi, kendaraan semuanya, kami mohon
Selagi mereka ikut ada hubungannya dengan acara mulia ini, muliakan mereka ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, pemimpin-pemimpin kami ya Allah, jika mereka sudah baik tambahkan kebaikannya ya Allah. Jika mereka tidak baik berikan bimbingan dan hidayahmu ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Pemimpin-pemimpin kami ya Allah, jika mereka tidak baik jadikan mereka berikan hidayah yang sudah baik, tambahkan kebaikannya dan kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau sungguh maha kuasa dan kami lemah, kami tidak mampu dalam memilih, akan tapi Engkau yang maha tahu. Kami mohon ya Allah, jadikan kami pendukung-pendukung kemuliaan ya Allah, pendukung-pendukung keindahan ya Allah, pendukung-pendukung ya Allah kasih sayang ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang ya Allah. Yang sakit sembuhkan 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 ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Kami ingat detik ini, saat ini anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami ahli surga ya Allah. Anak kami yang itu ya Allah, anak kami yang nomor 1, anak kami yang nomor 2, anak kami yang nomor 3, anak kami yang nomor 4, anak kami yang nomor 5, anak kami yang nomor 6, anak kami yang nomor 7. Anak-anak kami itu ya Allah, jadikan mereka anak-anak di surga ya Allah. Bimbing mereka ya Allah, mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Dan mereka yang tidak kau karunia anak ya Allah, karuniakan kepada mereka anak. Yang sudah pasti tidak kau karunia anak, kami mohon ya Allah, berikan kebahagiaan di dunia dan di surga. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami, ikut andil dalam kemuliaan bersama kami saat ini. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus ahli surga yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majlis pesantren para ustaz-ustaz, para habaib yang ada di kiri kanan tempat ini. Makmurkan ya Allah, jadikan murid mereka adalah murid-murid yang kelak akan menjadi juru-juru dakwah yang sesungguhnya, ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka ketulusan dan jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari fitnah dan kebencian. Kami ingin hidup dengan cinta. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon ditunggu, ada doa dari masyayikh, itu adalah intinya daripada majelis ini. Insyaallah nanti akan dibacakan doa oleh para masyayikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyar hadirin wa hadirat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sama-sama kita dengarkan Al-Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Abuya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Buya tadi dapat kita bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya mohon tetap bertahan kepada jemaah, kita akan berdoa bersama. Dan untuk memimpin pembacaan doa, kami mohon kesediaan kepada Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Hasan Basri. Kepada Al-Mukarram Tuan Guru, kami silahkan dengan hormat. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa na'udzubika minan nar wa ma
تقرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عنف الطاعة ومن الغفلة إلى اليقظة من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Selanjutnya ada penyerahan souvenir dari Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat. Baik, kita berdoa kembali. اللهم اغفرنا ولا تميلنا وشبابنا لخير بشانه واهدنا وله سبلنا الله اللهم وفقنا ولا تميلنا وشبابنا لخير بشانه واهدنا وله سبلنا برحمتك اللهم ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتح. Masyaallah hadirin wal hadirat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tabligh akbar